Ada momen tertentu yang selalu datang tanpa peringatan. Momen ketika seseorang mempertanyakan otoritasmu, meremehkanmu, atau mencoba menempatkanmu lebih rendah dari tempatmu berdiri. Biasanya manusia bereaksi. Mereka menaikkan suara. Mereka menjelaskan diri. Mereka membela harga diri seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. Tapi mereka lupa satu hal. Dalam permainan kekuasaan, reaksi adalah pengakuan atas kelemahan. Ada momen ketika dunia ingin melihat apakah kau masih bisa dikendalikan oleh emosi. Apakah kau akan goyah ketika harga dirimu disentuh? Apakah kau akan runtuh hanya karena seseorang menguji batasmu? Tapi ada jalan lain. Jalan yang tidak dipahami mayoritas manusia, jalan yang hanya ditempuh mereka yang menginginkan kendali, bukan kehormatan murah. Jalan itu bernama menguasai tanpa perang, menang tanpa pertempuran, menaklukkan dengan ketenangan. Dan dari sinilah 13 prinsip Machiavellian itu dimulai. Bukan untuk mereka yang ingin terlihat kuat, melainkan bagi mereka yang ingin menjadi kuat, tanpa harus mengepalkan tangan, karena pada akhirnya, musuh terburuk manusia bukanlah lawannya. Musuh terburuk manusia adalah ketidaksabarannya sendiri. Prinsip Machiavellian pertama adalah yang paling sulit diterima ego manusia. Jika kau harus menjelaskan dirimu, kau sudah kalah. Machiavelli memahami sesuatu yang jarang dipelajari manusia modern, bahwa satu kata bisa meruntuhkan otoritas lebih cepat daripada sebuah kesalahan. Manusia memandang klarifikasi sebagai tanda kepanikan, penjelasan sebagai tanda ketidakpastian, dan pembelaan diri sebagai tanda bahwa kau memang bersalah. Diam, sebaliknya, menciptakan ruang, dan ruang selalu menakutkan. Saat kau tidak merespons, pikiran mereka mulai bekerja. Mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Apakah dia tidak terpengaruh? Mungkin dia lebih kuat dari yang aku duga. Lawanmu menggali kuburnya sendiri di dalam pikirannya. Diam adalah seni membuat musuh memerangi dirinya sendiri. Mereka akan menciptakan narasi, alasan, ketakutan, bahkan skenario. Dan yang paling mengerikan, semakin sedikit kau bicara, semakin banyak mereka mengisi kekosongan itu dengan rasa hormat atau ketakutan. Machiavelli tidak menulis kekuasaan lahir dari ketegasan. Ia menulis, secara jauh lebih simbolis, kekuasaan lahir dari kemampuan menciptakan misteri. Ingat ini, manusia tidak menghormati yang transparan. Mereka menghormati yang tak bisa ditebak. Dan dari sinilah 13 prinsip itu mengalir. Mulai dari menguasai persepsi, mengendalikan narasi, memilih waktu, hingga memanfaatkan diam sebagai senjata psikologis. Semua tanpa perlu mengangkat pedang, semua tanpa perlu menangis untuk dimengerti, semua tanpa perlu membuktikan apapun. Karena yang membela diri hanyalah mereka yang masih lemah, sedangkan mereka yang tenang sedang membangun kerajaan. Ada paradoks yang tidak disadari kebanyakan orang. Mereka mengira kekuasaan datang ketika mereka dimengerti. Padahal, kekuasaan justru tumbuh ketika kau tidak perlu dimengerti. Psikologi manusia sederhana. Kita takut pada apa yang tidak bisa kita baca. Kita tunduk pada apa yang tidak bisa kita prediksi. Dan di era ketika semua orang sibuk menjelaskan perasaannya, pendiriannya, maksudnya, muncul satu sosok yang tidak melakukan apapun itu. Ia berbicara sedikit, mengamati banyak, dan bertindak pada detik yang paling tak terduga. Itulah sosok yang paling ditakuti. Machiavellian bukan tentang menjadi kejam. Machiavellian adalah tentang memahami struktur permainan manusia. Bahwa manusia lebih tunduk pada persepsi daripada kenyataan.
bahwa manusia lebih patuh pada figur yang tenang daripada figur yang keras, bahwa manusia lebih takut pada senyap daripada bentakan. Inilah twist yang sulit diterima. Untuk menguasai manusia, kau harus membuat mereka menguasai dirinya sendiri, demi kepentinganmu. Kau tidak memaksa mereka percaya, kau hanya memberikan sedikit sinyal, dan mereka mengisi sisanya. Kau tidak menunjukkan kekuatan, kau hanya menyembunyikan kelemahan, dan mereka kira kau kuat. Kau tidak memerintahkan, kau hanya menjaga aura, dan mereka mengikuti. Manusia tidak diciptakan untuk mencari kebenaran. Mereka diciptakan untuk mencari figur yang tampak seperti kebenaran. Itulah dirimu, jika kau membiarkan 13 prinsip ini mengubah cara kau bergerak, berbicara, dan diam. Mari turunkan ke dunia nyata. Dalam bisnis, ketika ada yang meragukan strategi atau keputusanmu, jangan terburu menjelaskan. Katakan saja, kita lihat hasilnya, dan lanjutkan bekerja. Ketika hasil muncul, kekuasaanmu tumbuh tanpa debat satu kalimat pun. Dalam hubungan, saat pasanganmu melempar provokasi, jangan terjebak drama. Tarik napas, tahan reaksi, dan jawab dengan tenang, "Aku mendengar." Mereka akan bingung. Provokasi kehilangan tenaga ketika tidak dibalas. Dalam sosial, ketika seseorang mencoba mempermalukanmu di depan publik, jangan serang balik, tersenyum kecil, tatap sebentar, dan biarkan suasana menilai sendiri. Manusia cenderung memihak yang paling tenang, bukan yang paling berisik. Diam bukan berarti kalah. Diam berarti kau memahami bahwa dunia bekerja melalui persepsi, bukan kebenaran. Berikut taktik-taktik dingin yang digunakan mereka yang menaklukkan tanpa perang. Kalimat pendek, membunuh emosi, noted. Baik, jika itu pandanganmu, menarik. Kita lihat nanti. Aku mendengar. Sejauh ini tidak. Lanjut. Taktik seperti ini memotong 80% konflik hanya dengan 1 detik ketenangan. Kalimat pendek menghapus ruang bagi drama. Dan ketika kau tidak memberi emosi, mereka kehilangan amunisi. Ingat, provokasi hanya bekerja pada orang yang masih butuh pembuktian. Seseorang yang sudah memahami kekuasaannya tidak perlu membuktikan apa-apa. Ketenangan adalah topeng yang membuatmu tampak lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika orang lain bicara terlalu banyak, kau justru mempersempit kata. Ketika mereka berusaha terlihat pintar, kau hanya memberikan tatapan singkat. Dan ketika mereka mencoba memancingmu, kau tetap pada ritme napasmu. Aura ini menciptakan 3 efek. 1. Orang merasa mereka harus berhati-hati di sekitarmu. 2. Mereka tidak bisa membaca niatmu, dan itu menakutkan. 3. Mereka mulai menghormatimu bahkan tanpa kau minta. Aura bukan dibangun dari apa yang kau tunjukkan. Aura dibangun dari apa yang kau sembunyikan. Pada akhirnya, dunia tidak memberi kemenangan kepada yang paling berisik. Dunia memberi kemenangan kepada mereka yang mampu menahan diri saat semua orang terbakar oleh emosi. Jika kau ingin menaklukkan tanpa perang, jangan rasakan kepanikan mereka. Jangan ikuti ritme mereka. Jangan turunkan dirimu ke level mereka. Biarkan mereka berteriak. Biarkan mereka membangun ilusi tentangmu. Biarkan mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Karena kerajaan yang paling kokoh adalah kerajaan yang dibangun dari ketenangan seorang penguasa yang tidak pernah terburu-buru. Diamlah, kendalikan, dan lihat bagaimana dunia menunduk tanpa kau harus bergerak.